Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanusa Sabila dengan NIM 2310421003. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah awal dalam menggunakan aplikasi RStudio ini. Nah, RStudio ini adalah Integrated Development Environment atau IDE atau lingkungan kerja terpadu untuk berbahasa pemrograman R. Nah, artinya RStudio ini dapat menyediakan tempat yang nyaman untuk menulis, menjalankan, dan menganalisis kode R tersebut, terutama yang digunakan dalam statistika, analisis data, bioinformatika, dan visualisasi data. Nah, langkah yang pertama, kita klik menu File, lalu kita pilih New File, lalu R Script. Nah, terlihat ada beberapa fitur di sini. Yang pertama itu adalah fitur Source. Nah, fitur Source ini berfungsi sebagai tempat menulis dan menyimpan kode program yang akan kita perintahkan. Nah, yang kedua itu adalah fitur konsul. Nah, konsul ini berfungsi sebagai tempat menjalankan perintah dari source tersebut atau hasil yang hasil dari perintah dari source tersebut. Kemudian ada environment. Nah, environment ini yaitu berfungsi sebagai menampilkan semua objek atau data yang aktif di memori R tersebut. Nah, yang keempat yaitu adalah ports. Nah, ports ini yaitu berfungsi sebagai menampilkan hasil visualisasi data seperti grafik atau plot ataupun histogram. Nah, pertama kita akan melakukan perhitungan Kabataku. Yang pertama itu adalah penjumlahan. Nah, di sini kita akan mengklikkan atau mengetikkan angka yang akan kita jumlahkan, misalnya 10 tambah 5. Lalu kita klik Run atau Control Enter. Nah, di konsol ini terlihat bahwa hasil dari 10 tambah 5 ini yaitu merupakan 15. Kemudian penjumlahan yang lainnya misalnya 5 tambah 2. Kemudian kita klik Run. Nah, ini merupakan hasil dari 5 tambah 2 itu adalah 7. Nah, kemudian kita akan melakukan pengurangan. Nah, misalnya 18 kurang kurang 10. Lalu kita klik Run. Nah, hasilnya akan terlihat di konsol ini. Kemudian angka yang lain misalnya 9 kurang 5. Lalu kita kontrol enter atau run, maka hasilnya akan terlihat di konsol ini. Kemudian kabataku selanjutnya yaitu adalah eh, perkalian. Nah, misalnya 5. Nah, untuk kali kita menggunakan shift shift lalu kita tekan angka 8 yaitu menggunakan simbol bintang. 5 kali 5 lalu kita klik run, maka hasilnya akan muncul di sini. Lalu angka yang lain yaitu 10 kali 10. Nah, hasilnya akan muncul di konsol. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pembagian. Misalnya kita bagi 100. Nah, untuk simbol pembagian di sini yaitu menggunakan tanda garis miring. Eh, Contohnya itu kita membagi 100 bagi 10. Lalu kita klik run, maka hasilnya akan tampil di sini. Kemudian pembagian yang lain misalnya 25 bagi 5. Lalu kita klik run, maka hasilnya akan muncul di konsol ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari rata-rata. Kita mencari akar. Nah, hasil akar dari satu angka yaitu dengan menggunakan atau kita mengetikkan SQRT, lalu kita menekan shift untuk membuat tanda kurung. Kita tekan shift lalu eh, kita buat tanda kurung. Nah, misalnya kita mencari akar dari nilai dari angka 25. Lalu kita klik run, maka hasilnya akan muncul di konsol ini. Kemudian kita mencari akar angka yang lain, misalnya eh, angka 64, akar dari 64.
lalu kita klik run, maka hasil dari akar dari 64 ini merupakan hasilnya itu adalah 8. Kemudian kita mencari angka dengan menggunakan log atau perhitungan menggunakan log. Itu yang pertama kita klik atau ketikkan log. Misalnya kita mencari log 10, lalu kita tekan shift, log 10, yaitu lalu kita klik run, maka akan muncul hasil dari log 10 dari 100 ini merupakan 2. Kemudian log 10, kemudian tanda kurung 1000, lalu kita klik run atau Ctrl Enter, maka terlihat hasilnya yaitu 3 di konsol ini. Sekian penjelasan dari saya. Untuk langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mungkin bisa kita masukin kategori selanjutnya yaitu round yang dimana round ini digunakan untuk membulatkan angka desimal. Mungkin bisa kita berikan contoh pertamanya ya. Kita tulis dulu di sini round, masukkan dalam kurung, terus kita bisa tulis angka yang bisa 3 titik ini yang dimana setelah itu tuh harus titik 1, 2, 4. Ah, terus ini komando itu yang berapa kita mau ambil. Kita runkan, dia akan muncul di konsol. Hal seperti ini. Mungkin contoh keduanya mungkin bisa selanjutnya, yaitu seperti run. Kita masukkan dalam kurung lagi. 7 titik. eh, ini. Mungkin angka 2 ini yang dimana angka tuh yang kita mau jadi angka desimalnya gitu. Yang kita bulatkan. Kita runkan kembali. Nah, muncul dia angka seperti ini. Terus yang kedua, kategori keduanya tuh seks yang dimana seks nih digunakan untuk membuat deret angka dengan pola tertentu. Mungkin bisa kita masukkan dalam kurung, terus kita tulis angkanya misalnya 10, dia koma di sini koma, bisa sampai 100, kita bikin sini 15. Nah, kita runkan. Nah, di sini kelihatan kan di mana dia tuh kayak dari 10 kan, tapi jaraknya tuh dari 15, 15, 15 gitu. Terus s- s- yang contoh keduanya mungkin 1, eh, 1000, dari 1 juga bisa 1000, 1000 juga 12 kita bisa. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di setiap angka di seksi ini mungkin eh, ada jarak 12-nya gitu. Mungkin kita selanjutnya ke kategori rep. Rep. Rep ini digunakan untuk mengulang angka beberapa kali. Mungkin kita akan ke contohnya lagi. Saya 1, dia banding 25, di mana dia tuh bisa nanti memunculkan angkanya tuh sebanyak 5 kali gitu. Kita runkan kembali. Nah, dia akan muncul seperti ini. Terus contohnya kedua mungkin bisa kita bikin juga lagi. Rep. Dari 1 banding 10, tapi kita bikin angka 2 kali pengulangan saja. Nah, ya akan gitu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kategori selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan memasukkan data untuk dijadikan tabel yang dimana terdapat nama yang digunakan, yaitu nama
Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu dengan memasukkan data nama tumbuhan yang dimana caranya yaitu kita klik, kita ketik nama underscore tumbuhan, lalu kurang dari sama dengan C, lalu dalam kurung, lalu kita masukkan 20 nama tumbuhan. Nah, untuk penamaan dari nama tumbuhan ini dengan cara memberikan tanda kutip pada setiap namanya dan tidak boleh digunakan spasi. Setelah itu, setelah kita masukkan semua ada 20 tumbuhan, lalu kita klik run. Nah, di sini telah muncul nama tumbuhan tersebut, lalu kita panggil kembali nama tumbuhan tadi, lalu kita klik run. Nah, sudah terdata 20 nama tumbuhan. Nah, selanjutnya kita masukkan data warna warna bunganya dengan cara warna underscore bunga kecil dari C dalam kurung. Kita masukkan warna bunga dari 20 jenis tumbuhan tersebut yang telah kita cari. Nah, untuk warna bunga ini juga menggunakan tanda kutip. Jika terdapat dua kata nama, kita gunakan underscore, jangan di spasi. Hingga semuanya diberi tanda kutip. Lalu kita klik run. Nah, setelah masuk warna bunganya, kita panggil kembali warna bunga di bawahnya, lalu kita klik run. Nah, di sini sudah masuk data warna bunganya. Setelah itu, eh, kita masukkan tinggi tingginya, yaitu tinggi batang yang sudah kita data sebelumnya. Lalu kita masukkan saja. Setelah itu kita klik run. Kita panggil kembali tinggi batang tadi. Lalu kita klik run. Di sini juga sudah terlihat datanya itu ada 20 ya. Lalu selanjutnya yaitu panjang akar. Kita masukkan data yang sudah kita cari. Ya, langsung saja kita run. Setelah itu kita panggil kembali panjang akarnya. Lalu kita run kembali.
Oke, telah masuk. Panjang akarnya ada 20. Selanjutnya yaitu lebar daun. Langsung masukkan saja. Setelah itu kita klik run. Lalu kita panggil kembali lebar daun tersebut. Lalu kita klik run lagi. Nah, sudah masuk variabelnya yaitu lebar daun, nama tumbuhan, panjang akar, tinggi batang, warna bunga. Semuanya ada 20 datanya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 variabel dan 20 datanya. Yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya 4 datanya. Saya menjelaskan 3 data lainnya. Di sini saya menjelaskan data terkait bentuk daun, kemudian margin daun, kemudian satu lagi panjang petiol. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk pembuatan di R Studionya. Itu adalah kita harus menuliskan variabel apa yang akan ingin kita gunakan. Misalnya nih, margin. Sebenarnya saya sudah menuliskan bentuk daun. Kemudian yang kedua adalah margin daun. Margin untuk spasinya itu kita tukar dengan underscore. Nah, kemudian ketik kecil min C dalam buka kurung atau dalam kurung, kemudian petik disebutkan data-data yang kita inginkan. Dan bergerigi, rata sebanyak 20 buah. Nah, nanti jangan lupa setiap dari kata datanya diberi tanda petik, kemudian antara kata diberi koma. Seperti ini. Nah, nanti pada ujung silahkan ditutup dengan kurung kembali. Kemudian klik run, atau bisa juga kita dengan menekan kontrol ditambah dengan enter seperti ini. Nah, maka akan keluar hasilnya di bawah ini. Kemudian jangan lupa setiap pemasukan harus dilakukan pemanggilan kembali. Nah, caranya bagaimana? Kita ketik saja kembali margin. Kalau misalnya hurufnya besar berarti harus besar. Margin. Nah, maka akan tersedia. Nah, silakan kita lakukan juga dengan klik run atau ketik dengan kontrol ditambah enter. Nah, akan muncul data seperti ini. Kemudian kita masuk kepada data ketiga itu panjang petiol. Sebelumnya saya sudah mengopi datanya. Oke. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu. Tadi juga setiap spasi diberi underscore, kemudian kecil min C buka kurung data sebanyak 20 buah untuk 7 ke bawah, 20 ke kanan. Nah, jangan lupa tutup kurung, kemudian tekan kontrol tambah enter. Dan jangan lupa melakukan pemanggilan kembali. Panjang daun. Nah, klik, tekan kontrol tambah enter. Nah, maka akan muncul atas seperti ini. Kemudian saya akan mencontohkan untuk pencarian min. Nah, di sini saya akan mencari min dengan ketik min, buka kurung, kita ketik nilai min mana yang mau akan kita lihat. Contohnya saya akan melihat dari masing-masing min dari masing-masing data di atas itu bentuk daun, bentuk. Nah, daun. Kita tutup kurung, kemudian kontrol enter. Nah, maka min dari bentuk daun itu tuh adalah bulat. Nah, berarti dari data di atas ini yang paling minimal itu adalah bulat. Kemudian min dari kurung margin daun, Nah, kita klik klik tutup kurung, jangan lupa klik run atau kontrol enter. Nah, minnya dari margin daun adalah
di bawah untuk dilihat di panel konsolnya bergerigi. Nah, untuk tampilan environment-nya mungkin kita bisa juga lihat di kanannya ya. Nah, di sini. Nah, di sini. Kita lanjut. Kemudian min dari salah di bawah ya. Min dari panjang petil. Berapa minimal minnya? Panjang petil. Untuk kurung, kontrol enter. Nah, jadi penyampaian nilai petil adalah 1. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, ini Yulia akan menjelaskan materi lanjutan dari rekan sebelumnya dalam penggunaan RStudio. Nah, kalau kita tampilkan seperti ini kita udah memasukkan data-data yang akan kita buat untuk menjadi tabel. Ini ada data dari eh, nama tanaman, tinggi batang, lebar daun, panjang akar, warna bunga, bentuk daun, makin daun, dan juga banyak petil daunnya. Nah, selanjutnya di sini Yuli akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana sih cara mencari nilai maksimum, mencari mean, dan juga mencari simmering serta sort atau pengurutan dari vektor. Pertama ini kita akan mencari dari nilai maksimum. Nah, ini untuk mencarinya kita bisa klik di bagian sort ini, kata mark di mana M itu kecil ya. Mark, ini kita klik aja. Nah, kita ambil bagian di sini, mau yang mana aja. Nah, kalau untuk maksimum, itu dia bisa kita menggunakan yang datanya berupa angka ataupun bisa yang berupa huruf ini. Nah, kalau untuk berupa angka, otomatis dia akan maksimum yang paling nilainya paling besar. Nah, kalau untuk yang berupa huruf kayak gini, nanti dia akan mengikuti abjad gitu. Nah, kita coba itu udah adalah panjang akar coba ya. Hmm, akar. Nah, terus kita klik yang uh, dan hasilnya itu akan keluar di bagian konsolet ini ada maksimum dari panjang akar itu ada 60. Nah, coba kita yang bagian eh, huruf, kita coba di warna bunga. Warna bunga, terus kita klik nah, maka warna bunga itu yang paling maksimum itu adalah kuningan. Jadi ini diambil dari abjad gitu. Dari bagian merah, putih, ungu, merah, dan ungu. Kuningan ini mana nih abjadnya yang paling eh, jauh atau semakin dekat ke Z lah istilahnya. Coba kita coba lagi untuk bagian yang lain. Ini kita coba ke tadi dapat yang akar, coba lebar daun. Oke, daun, terus kita klik lagi bagian nah ini dapat hasilnya. Nah selanjutnya itu kita di bagian mean atau rata-rata. Nah untuk mean kita klik aja mean di mana M-nya kecil juga. Hmm. Nah gitu ya. Nah kalau untuk mean rata-rata kita menggunakan yang datanya berupa angka atau kuantitatif. Kita coba panjang, panjang, angka meannya yaitu 25,75. Terus kita coba mean dari panjang penting. Oke, ini dia hasilnya. Terus kita coba lagi. Ini segmen batang. Oke, nah ini hasilnya. Dan untuk selanjutnya kita menjadikan maksimum, ya, dan itu ada summary. Nah, summary ini itu berisi data-data. Data-datanya bisa berisi nilai maksimum, minimum,
mean dan juga kuartil. Nah, untuk yang summary itu sama dengan mean, itu harus yang data yang berupa angka atau kuantitatif. Untuk tulisan summary-nya itu S-nya harus kecil juga. Ini ya, summary. Nah, kita coba lagi yang belum ya. Lebar daun. Boleh. Lebar daun. Oke, kita klik yang bagian run. Nah, ini dia. Ini ada summary atau data-datanya. Ini ada nilai minimum. Kirinya itu ada median, terus ada mediannya, ketiganya itu ada nilai maksimum juga. Kita coba summary yang lain. Nah, kalau kita kayak gini, itu nanti ada informasi-informasi di bagian ujungnya ini kayak gini. Dengan datanya. Ini apa, gitu. Ini kita ambil summary. Kita coba bagian lebih batang, lebih batang, lebih batang. Oke, naik dia datanya. Untuk lagi summary panjang ganti ya. Ganti order. Nah, ini juga ada datanya. Jadi summary ini berisi data ringkasan dan berisi dari nilai minimum, I1, median, nilai I3, atau terus ada nilai maksimum. Selanjutnya itu kita cari sort. Nah, sort ini adalah pengurusan vektornya ya. Selanjutnya itu kayak SF kecil lagi. Nah, ini dia. Dia ada pemilihan, katanya itu adalah bentuk vektor. Nah, kita coba di lebar daun. Kita klik run. Nah, ini adalah vektor juga pengurutan hitungannya ya. Nah, terus kita coba yang berupa apa sih? Margin daun. Kita klik run. Nah, ini juga ada di bagian. Jadi untuk soal ini itu bisa untuk yang huruf ataupun angka ya. Terus kita coba lagi ya. Nah, ini dia. Kamu harus tahu. Ini sebenarnya dia diurutkan gitu ya. Ini kan kalau untuk yang angka dia dari kecil. Kalau untuk yang angka dia itu dari yang kecil ke yang besar. Jadi, kalau datanya kan tadi itu acak. Nah, kalau kita menggunakan short itu pengurutan datanya. Kalau untuk angka. Nah, kalau seandainya itu untuk yang berupa huruf. Nah, itu tuh dia mengurutkannya juga berdasarkan abjad. Gitu nih, kayak gini. Ini dari B dulu kan. Nah, ini B semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu saya ada R di bawah. Mungkin sekian yang dapat Yulia sampaikan. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Sofia Agustina dengan NIM 2210422020. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara membuat tabel, membuat plot, dan membuat histogram. Nah, yang pertama itu setelah kita masukkan data di bagian search seperti nama, tinggi batang, warna bunga, lebar daun, panjang akar, bentuk daun, margin, panjang petiol daun. Nah, setelah semua data dimasukkan, kita klik tabel, kita bikin data frame, kemudian buka kurung, masukkan semua kategori yang sudah kita masukkan. Setelah itu kita klik Ctrl Enter.
Nah, di bagian sini kita bisa melihat tabel yang kita punya. Nah, untuk melihatnya kita klik bagian ujung paling kanan. Nah, didapatkan data tabel kita seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya setelah data tabel didapatkan, kita klik untuk mencari beberapa data spesifik, kita bisa klik tabel. Kemudian kita klik bagian 1,2 tutup kurung. Nah, kemudian kita bisa melihat pada bagian tabel 1,2 itu kita memiliki data berupa 150. Kemudian di tabel 9,6 itu data berupa lonjong. Kemudian untuk plot, kita klik plot seperti plot tinggi batang. Kemudian kita klik run pada bagian paling atas. Nah, kita bisa melihat plot tinggi batang pada bagian sebelah kanan. Begitu seterusnya untuk data-data berikutnya. Selanjutnya kita masukkan data histogram. Kita tulis his, kita buka kurung, kita masukkan tinggi batang, kemudian kita klik run pada bagian atas. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat bagian plot ini. Selanjutnya histogram. Pada bagian histogram tinggi daun atau bagian histogram panjang akar. Kita klik run. Nah, kita bisa melihat histogram dari panjang akar pada bagian sebelah kanan. Begitu seterusnya untuk data-data yang lain seperti histogram petiol daun. Kita klik run. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.